kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 110 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita pasti pernah mendengar kalimat uang yang mengatur negara ini. Tentu kita tidak setuju akan pernyataan itu. Meskipun kita tahu segala sesuatu membutuhkan uang, tetapi bukan uang yang mengatur negara ini. Tetapi perlu juga kita lihat mengapa kalimat itu muncul, karena memang banyak manusia yang hidupnya bisa diatur, bisa dikendalikan oleh uang atau harta. Dan sebaliknya banyak juga manusia yang mau menggunakan uang untuk mengatur masa depannya. Banyak manusia yang membangga menggunakan kekuatan atau orang-orang hebat untuk mengendalikan masa depannya atau menentukan kemauannya. Tetapi kita sebagai orang beriman, kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah hidup kita hanya diatur oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini adalah pengakuan ataupun bagaimana Daud mengimani kerajaan itu datang kepada dia. Bahwa dia sebagai raja bukan karena kemauan, bukan karena cita-cita, tetapi karena Tuhan memilih dia untuk menggantikan Saul. Artinya kerajaan itu betul-betul datang dari Tuhan. Kekuatan itu pun datang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan berkata, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Apapun yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Kekuatan dia, pasukan dia, itu adalah pasukan yang diperintah yang berasal dari Tuhan. Sehingga dalam mengambil keputusan pun dia mengutamakan kehendak Tuhan. Dan di kalimat berikutnya dikatakan, memerintahlah di antara musuhmu. Ternyata ketika dia melakukan tugasnya sebagai raja, dia tidak hanya menjadi raja bagi orang benar, tetapi orang yang salah. Dia tidak hanya menjadi gembala bagi orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Demikian juga kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita juga orang yang dipilih Tuhan, yang ditentukan sebagai anaknya. Kita juga orang yang ditebus oleh Yesus Kristus dalam kelahiran sampai penyalipannya. Sehingga kita yang dikuasai oleh dosa, sekarang kita hidup dalam tuntunan Yesus Kristus. Oleh karena itu melihat kenyataan tadi yang pertama yang mengatakan banyak manusia yang bangga menggunakan uang untuk mengatur masa depannya. Jangan-jangan dalam kehidupan orang Kristen pun hal seperti ini masih sering terjadi. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersujud kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain pun
kita menggunakan kekuatan uang untuk mencapai apa yang kita inginkan, tentu ini salah. Karena kita bersandar kepada dua kekuatan yang seharusnya kepada Tuhan sudah menyelesaikan semua persoalan kita. Oleh karena itulah melalui penebusan Yesus Kristus, kita tidak hidup menurut kemauan kita lagi. Seperti Daud yang tidak memimpin atas kemauannya, demikian juga kita hidup bukan atas kemauan kita, tetapi kita hidup untuk kemauan Kristus. Sehingga ketika dikatakan tadi juga Daud memerintah untuk musuh-musuhnya, seperti Yesus yang datang ke dunia mengasihi semua orang, demikian juga kita sebagai orang Kristen hadir untuk semua orang. Jika kita memiliki berkat dalam kebaikan, dalam harta, mari berbagi untuk semua orang. Jika Tuhan memberikan berkat kepada kita melalui kepintaran, mari menggunakan kepintaran untuk kebaikan semua orang. Demikianlah Daud menjadi berkat, demikian juga kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang ada pada kami berasal daripada-Mu, dan kami gunakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Seperti Daud yang Kau pilih menjadi raja Tuhan, demikian juga Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.